Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yudit Samanta untuk program Tamu hari ini. Pemirsa, kembali lagi, memang Lampung itu kaya akan budayanya. Dan bagaimanakah sejatinya budaya Lampung itu? Dan bagaimana pula budaya Lampung di tengah arus saat dunia modern saat ini. Di studio sudah hadir bersama Yudit Samanta dua tamu spesial kita, yaitu Bang Haji Mawardi Harirama selaku budayawan Lampung dan Bang Hardi Hamzah selaku pengamat budaya Lampung. Selama 60 menit kita akan berbincang-bincang bersama tamu spesial kita mengenai budaya Lampung di tengah arus kehidupan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hardi sehat? Alhamdulillah. Bang Mawardi juga? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Bang Mawardi, Yudit ke Bang Mawardi dulu ya. Ya. Sepertinya saat ini kalau menurut Bang Mawardi bisa jelaskan bagaimana budaya Lampung itu sebenarnya? Ya, budaya Lampung ini kan memang sangat luas juga. Kalau kita lihat di Lampung ini ada dua sistem budaya. Satu budaya sistem Papadun dan dua budaya Saibatin. Namun kedua-dua itu sebetulnya mempunyai tujuan yang sama, tentu itu budaya itu yang baik dalam rangka membentuk bagaimana jati diri insan Lampung yang baik semuanya gitu. Budaya itu budi dan daya, ada lahirnya, ada budinya, ada dayanya. Nah, daya ini sementara ini memang hampir di seluruh, baik di Lampung maupun di seluruh Indonesia Nusantara ini budidaya di budinya saja yang ada, tapi dayanya yang hilang gitu. Daya nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya itu hampir semua di daerah kita hilang gitu. Seperti di Lampung juga kan ada falsafah piil pesenggiri gitu kan. Pisir ini nemuisi masa kai sambaya dulu ada nganyap. Sekarang pil itu kan jiwa hati. Bagaimana hati kita mempunyai jiwa yang besar, sehingga nilai-nilai kita di tengah masyarakat mempunyai harga yang tinggi kan gitu. Nah, sementara ini karena memang masa kolonial sampai dengan sekarang itu masalah konsumerisme ini itu yang digalakkan, sehingga pil itu berubah maknanya menjadi nilai-nilai hanya nilai-nilai materi, nilai-nilai jasmania. Sebetulnya yang dituju di situ nilai-nilai batiniah dan lahiriah kan gitu. Yang dimaksud dengan PIL itu sendiri? Iya, PIL itu sendiri. Apa yang bernilai kalau memang pekerjaan kita tidak baik kan gitu. Sesuatu yang bernilai itu mempunyai harga karena memang hasil daripada perbuatan dan perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik ini kan bisa diimplementasikan oleh orang-orang yang mempunyai jiwa yang baik kan gitu. Nah, perubahan pola pikir ini tentunya kerjaan Belanda juga, kita lihatkan demikian. Gitu. Pil-pil yang ada saat ini, katakan pil Pasenggiri, kemudian Nengah Nyapur, seperti itu, ya. Betul Bang? Ya. Dan ini sampai saat ini di tengah arus kehidupan modern saat ini, Bang Mawardi melihatnya seperti apa? Saya lihat sebetulnya kalau memang pil itu betul-betul sama dengan di Jawa, Hama Mayuning Bono gitu ya, jiwa-jiwa yang besar. Tentunya nilai-nilai mereka pada saat dia Nengah Nyapur, dia bergerak di tengah masyarakat dengan ilmu dan jiwa yang baik. Tentu hasilnya akan besar dan baik gitu. Nah, sementara ini banyak yang nengah tapi tanpa ilmu, tanpa jiwa gitu kan. Sebetulnya tujuan leluhur kita membuat ini bagaimana dia nengah itu dengan pil yang besar, dengan jiwa yang besar, ilmu yang besar. Ilmu bukan saja ilmu lahir tapi ilmu batin. Karena yang menggerakkan lahir kita adalah batin kita. Kalau batin kita tidak ada, tentunya lahirnya juga tidak bisa bergerak gitu. Nah, budaya tidak ada, karena budaya Lampung ini ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu antara lain budaya Lampung Papadun, itulah Kuntaro Rajo Aso. Kuntaro Rajo itu bab pertama itu menyebutkan dasar-dasar daripada budaya Lampung itu adalah
rukun Islam dan rukun iman. Baik. Jadi ada hubungan yang sangat erat sekali. Baik, Bang Hardi. Kalau begitu saya pindah ke Bang Hardi. Bang Hardi, kalau menurut Bang Hardi sendiri bagaimana konsep dan atau makna budaya Lampung sendiri? Bang Hardi sebagai katakan di sini adalah sebagai pengamat budaya Lampung ya. Konsepnya sendiri seperti apa, Bang? Kalau saya melihat begini ya, bahwa ya secara akademik saya oke dengan Pak Bang Mawardi, tapi kok saya melihat ada degradasi nilai. Baik. Karena kita tahu bahwa proses budaya itu dimulai dari attitude, behavior, kemudian baru jadi culture, civilized. Nah ini saya compare dengan budaya Jawa misalnya dalam konteks yang pragmatis, karena kita sudah dihadapkan arus well informed begini, itu sudah sangat luar biasa. Artinya begini, nengah nyapu pil pesenggiri sendiri. Terjemahannya itu saya melihat lebih pada kalau saya ya melihatnya fil sendiri itu lebih bagaimana berupaya meningkatkan ilmu pengetahuan, tapi disimpangkan menjadi materi seperti yang kata ini. Terus tuh nengah nyapur itu kita bersahabat, bagaimana anunya kita gitu. Tapi sekarang terkontaminasi oleh nengah nyapur yang waduh dengan atribut yang aneh-aneh. Udah itu nemu nyimah yang baik sekali diterjemahkan Bang Mawardi tadi. Esensi humanisnya, tapi saya tidak melihat itu sekarang. Nemu nyimah itu hanya adalah lip service. Sudah itu bejuluk baadok itu justru sekarang ini kalau orang saya batin katakan orang kalian enggak, dia cuma punya panggilan abang sama kakak aja. Iya. Kalau kita kan kalau yang lain banyak. Nah, lantas sake sambayan, gotong royong yang punya orang Jawa juga sake sambayan. Saya tidak melihat gotong royong itu secara jelas ya, ketika orang bergotong royong secara jelas dalam konteks untuk membangun kekuatan di desa misalnya, itu lebih terpinggirkan. Nah terus itu sake sambayan ya kemudian. Nah saya komparasikan dengan ini banyak esensi humanisnya yang sebetulnya kalau terjemahan Bang Mawardi tadi itu ditarik menjadi ke dalam itu sangat baik sekali esensinya. Tetapi saya bandingkan dengan budaya Jawa yang saya tahu ya, laki-laki Jawa itu saya tidak punya pretensi untuk membandingkan si A, saya budaya Lampung hebat, budaya Jawa hebat, budaya Jawa lebih hebat. Tapi laki-laki budaya Jawa itu lebih pragmatis dan lebih konkret. Laki-laki Jawa itu dia harus punya makaryo, punya pekerjaan, itu pertama. Yang kedua, dia harus punya wismo, dia harus punya rumah. Yang ketiga, dia harus punya turonggo, tumpaan, kuda, mobil dalam hal ini. Yang keempat, dia harus punya, baru dia punya garwo. Nah, yang kelima, baru dia bisa punya memainkan peran-peran strategis, interaktif terhadap model yang sudah dialokasikan lewat esensi Javanologi misalnya. Baik. Dan ini terjadi karena apa? Mereka itu ada loh, sophisticated loh. Kita harus jujur sekarang. Lebih modern. Enggak, bukan lebih modern ya, bukan lebih modern, tapi mereka sophisticated loh. Mereka ada keraton. Mereka punya Cirebon punya keraton, mereka punya keraton. Kita punya apa yang sophisticated? Tuh kerajaan tulang bawang itu cuma historis toh. Baik. Kita harus akui itu, jangan kita terbuai oleh nilai-nilai yang seakan-akan Lampung ini hebat. Kita terdegradasi oleh itu, membanggakan diri sendiri, tanpa harus mengecilkan rasa hormat saya kepada ini yang esensinya baik sekali. Tapi saya melihat sekarang ini kita sudah kehilangan budaya Lampung ini sudah kehilangan. Mana sih? Yang kita aja ngomong di rumah aja bahasa ini kok. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kok. Saya sama istri saya bahasa Indonesia, sama-sama orang Lampung gitu, anak-anak saya. Artinya kita tidak bisa menyatukan. Kalau kita ketemu orang Jawa dimanapun juga, mereka lagi stop sebentar langsung bahasa Jawa. Saya tidak berpretensi untuk membandingkan bahwa budaya Jawa lebih hebat, ini lebih hebat ya. Baik, oke Bang, nanti kita teruskan kembali bagaimana makna budaya Lampung itu sendiri. Dan tadi kalau kita lihat di video tayang bahwa kita melihat ada rumah kreatur Gagungan. Apakah rumah tersebut juga dipakai atau bisa dikunjungi untuk umum? Kami akan kembali setelah pariwara berikut.
Pemirsa Sindo TV Lampung, kita kembali berbincang-bincang dengan dua tamu istimewa kita hari ini, Bang Mawardi selaku budayawan Lampung dan Bang Hardi selaku pengamat ataupun selaku pengamat budaya Lampung, betul ya? Kita kembali lagi ke Bang Hardi, tadi bicara bahwa saat ini budaya Lampung, makna budaya Lampung mulai degradasi, mengalami degradasi begitu. Dan ini mungkin kalau menurut pandangan dari Bang Mawardi seperti apa? Saya sependapat dengan Dinda saya Hamzah bahwa memang budaya Lampung itu terjadi degradasi, penurunan nilai-nilai. Betul. Nilai-nilai. Walaupun sementara ini di Lampung ini pelaksanaan adat budaya tetap hidup di kampung-kampung, katakan demikian. Dalam perkawinan, kelahiran itu tetap ada, tapi sebetulnya nilai-nilainya juga sudah luntur. Kenapa orang harus turun mandi? Turun mandi itu kan maksudnya supaya bersih, supaya bersih kan. Dia harus temu dilunjuk. Lunjuk itu mempunyai nilai yang sangat tinggi karena ada kayu aro 9. Artinya orang yang perkawinan di atas lunjuk itu harus mempunyai jiwa yang tinggi kan gitu. Nah, nilai ini memang sudah hampir hilang. Saya juga tahu persis bahwa hampir seluruh sebetulnya Pak Hari tadi mengatakan di Jawa pun terjadi degradasi. Kalau di lingkungan keraton is oke kan gitu kan. Tapi di sekitar keraton juga terjadi. Ya seperti kan kerusakan juga banyak terjadi di Pulau Jawa. Iya. Nah itu juga artinya tidak semua di Lampung pun tidak semuanya degradasi itu terjadi. Jadi yang punya pengertian-pengertian yang dalam tentang budaya ini, baik pengertian secara lahir maupun pengertian secara batin, itu juga masih banyak gitu kan. Cuman menerapkan nilai-nilai di tengah masyarakat kita yang sudah konsumerisme ini, yang sudah materialisme ini memerlukan langkah-langkah yang bijaksana gitu kan. Sudah hampir langka memang yang mengerti budaya Lampung itu dasar hukumnya apa, Padun kita bicara ya. Dasar hukumnya itu adalah Kuntaro Rajoaso. Siapa yang pernah membaca Kuntaro Rajoaso? Pernah membaca Cepalo dan sebagainya. Daripada dasar induk, daripada dasar hukum adat Pepadun itu adalah Kuntaro Rajoaso. Bab pertama menyebutkan di situ adalah rukun Islam dan rukun iman. Baik. Kita ketahui rukun Islam dan rukun iman itu bukan hanya secara lahir, tapi lebih banyak secara batin, secara ruhani, cahaya dia. Baik. Karena dari Allah yang Maha Cahaya. Baik, gitu. baik. Satu lagi Bang, apakah konsep Piil Pesenggiri saat ini masih kental berada di tengah masyarakat Lampung saat ini, di Sang Bumi Ruwajurai, masih kental? Saya melihat masalah Piil Pesenggiri itu masih cukup kental, tapi lebih cenderung apa yang disampaikan beliau itu pada masalah materialisme. Jadi saya Piil kalau saya tidak kaya, saya Piil kalau saya tidak punya mobil. Sebetulnya yang dimaksud Piil Pesenggiri itu bahkan dulu di Lampung ini dikatakan kayo-gayo. Gayo itu adalah kaya hati, kayo itu kaya materi. Jadi dia kaya secara materi, tapi kaya juga secara batin kan gitu. Jadi walaupun dia punya rumah, punya mobil, dia bisa pergunakan itu untuk kemaslahatan umat yang banyak. Begitu. Jadi penyimpangan itu banyak terjadi. Banyak terjadi penyimpangan. Akibatnya karena dia Piil sekarang, karena dia tidak punya mobil, tidak punya motor, untuk mencari itu cara dengan jalan pintas. Baik. Masih banyak penyimpangan, tapi tadi kalau kita lihat di video tayang Bang, bahwa kita lihat ada rumah adat Kagungan, Kedatun Kagungan. Itu bisa dikunjungin umum atau tidak tuh Bang? Ya, selama ini Kedatun Kagungan atau itu sudah menjadi objek wisata. Objek wisata. Objek wisata baik di Provinsi Lampung maupun di Kota Madya, Bandar Lampung. Dalam guide buku pariwisata mereka sudah ada. Dan pengalaman selama ini juga setiap festival Krakatau dari zaman dahulu, zaman Bahala, Pak Turu Sandi, setiap event-event festival itu memang di Kedatun Kagungan kan gitu. Oleh karena itu mungkin kita bisa berbangga kalau beliau sebutkan tadi di Jawa ada keraton, tapi Kedatun Keagungan pernah 24 duta besar dunia yang mengunjungi tanpa kita undang. Acara Pak Gubernur festival di Jawa mungkin belum ada keraton yang dikunjungi oleh sekaligus dalam satu hari 24 duta besar seluruh dunia. Baik. Tapi Kedatun Keagungan kita alhamdulillah Pak, Baik. tanpa kita undang itu Pak. Mereka pada datang semua ya? Ya datang. Oke. Dan selama ini juga penelitian-penelitian oleh profesor-profesor kita baik dari Tokyo University, termasuk dari Monash University, terus dari Malaysia,
profesor-profesor yang betul-betul ingin mendalami budaya Lampung. banyak yang kita Banyak yang tinggalkan, gitu. Itu. Dan kita siap selama ini menyampaikan apa yang terkandung di dalamnya, gitu. Itu yang paling menarik ya, Bang Hardi. Kemudian menurut Bang Hardi sendiri, bagaimana pengamatan Bang Hardi tentang budaya Lampung dulu dan saat ini? Kalau saya melihat dulu itu posisi itu masih pada posisinya, artinya musiban itu masih pada posisinya gitu loh. Nah, ditarik ke sini, Perwati ini posisikan sebagai orang yang apa ya, kelas tidak, ya katakanlah tidak berkelas. Artinya gini, kadang-kadang mereka dipolitisasi oleh sebuah persoalan gitu, oleh politisi-politisi, termasuk Festival Krakatau. Saya harus mengatakan Festival Krakatau itu adakah gaungnya di tingkat internasional? Apa artinya kalau kita bicara tentang topik budaya global ini, kita sudah hilang sesungguhnya. Betul. Kita jangan lagi bicara, bukan jangan lagi ya, sorry, bukan jangan lagi ya. Kita ini terlalu dinina-bobokkan oleh kehebatan-kehebatan semu. Sesungguhnya, saya tidak melihat kok. Ada beberapa kader ya, kader Pak Hilman. Saya wawancara dengan Pak Hilman tahun 93. Pak Hilman kecewa kok. Kader-kadernya gagal semua. Nah, dalam esensi kita berasik masuk lewat tapis, lewat ini, it's okay. Itu tidak apa-apa. Tetapi ketika misalnya, kenapa misalnya waktu Mega Mendung tapis Cirebon, batik Cirebon itu diklaim oleh Turki itu heboh. Nah, kita mau ngebuat yang heboh begitu dalam konteks apa? Untuk menasionalkan. Nah, karena ini adalah topiknya besar yang di bawah budaya Lampung di tengah arus global, ya Lampung itu hanya tinggal serpihan kok. Saya tidak melihat ya, dalam pengertian gini ya, saya berkunjung ke Tulang Bawang, saya pengen melihat sesuatu. Saya cuma melihat 4 kuburan, kuburan Menak Sakaji, kuburan ini. Saya tidak melihat peninggalan yang jelas. Udah itu saya pergi saya ingin melihat bahwa budaya Lampung itu dibawa ke luar. Ketika itu dibawa keluar, bagaimana mempopulerkannya di luar. Saya ini yang bermain birokrat, lagi-lagi mereka merampok kesenian, dan saya tulis itu. Mereka merampok kesenian, mereka menggunakan kesenian Lampung ini untuk menjadi proyek. Itu toh. Kalau tidak proyek, tidak ini. Artinya saya ingin mengatakan janganlah budaya Lampung disubordinate lewat power, mean, and control of the mean and action of other men. Jadi kekuasaan yang ada di Lampung ini terlalu mensubordinate. Mal, saya harus akui itu dipolitisir kok. Siapa yang mau marah? Oke. Dipolitisir, itu menjadi ajang politik. Nah, kalau kita mau bicara elemen-elemen, kita bisa salut ya. Kita bisa salut dengan batik, bukan batik, tapis misalnya, atau inu, atau apa. Saya salut. Pasti Bang Mawardi tahu persis itu esensinya. Tetapi apakah itu muncul di permukaan di tingkat nasional? Atau kita bangga dengan itu? Oke, Sulam Usus, kita bangga dengan itu. Lalu apa yang kita banggakan di Lampung ini? Ketika kita dihadapkan oleh pesta-pestaan yang satu tahap orang. Saya banyak melihat ya, seorang koruptor dia bisa naik jadi nyuntan beberapa kali. Padahal saya tahu dia koruptor, saya tahu silsilahnya. Saya tidak usah bicara orangnya. Ini fakta. Nah, ini artinya apa? Kita menipu diri kita sendiri. Baik. Kita tidak memainkan peran strategis. Waktu Kongres Kebudayaan ya, tahun 93, Lampung tidak bicara apa-apa. Baik. Ini saya protes. Ditahan dulu Bang Hardi, nanti kita akan bicara lagi untuk budaya Lampung ke depan saat nah, dulu saya dan harus saat belajar ini. banyak dari Bang Mawardi tentang esensi-esensi. Baik, pemirsa, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Bagus, semangat. Dengan Bang Hari Rama, saya biasa menyebutnya dengan Bang Mawardi, makanya saya agak kurang sama saja ya. Bang Mawardi, saat ini penuh berita-berita di media tentang begal seperti itu. Nah, ini kan begal memang sering terjadi, dan ingat memang sebagian orang di Lampung, khususnya di daerah, selama ini memang
yang katanya tanda kutip ya, Ya. diduga sebagai daerah yang rawan seperti itu, diduga juga daerah begal kata seperti itu. Nah, untuk itu bukan hanya di Lampung, di luar Lampung pun sudah mulai darurat begal. Kalau menurut komentar Bang Mawardi sendiri seperti apa? Ya, sebetulnya begal yang terjadi di Lampung ini kan juga oleh masyarakat Lampung sebetulnya. Yang kita bicarakan masyarakat Lampung itu kan semua orang yang berKTP Lampung ini kan masyarakat Lampung. Jadi begal ini juga bukan hanya orang Lampung yang katanya asli, tapi kan bisa saja dilakukan oleh orang lain yang berKTP Lampung kan, gitu kan. Walaupun kita akui ada daerah-daerah Lampung tertentu yang katanya pusat begal katanya. Saya melihat begal ini adalah suatu akibat sebetulnya. Akibat dari suatu kemiskinan itu akibat dari suatu kebijaksanaan pemerintah kita yang menyimpang dalam mereka membangun bangsa ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, kewajiban mereka untuk mensejahterakan masyarakat itu tidak tercapai, timbullah kemiskinan. Akibat kemiskinan ini timbullah begal dan sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya kemiskinan ini ada pihak-pihak tertentu dari pihak luar juga ingin merusak bangsa ini untuk menguasai melalui narkoba dan sebagainya kan gitu. Karena mereka butuh uang untuk narkoba ini ya timbul pembegalan, pencurian. Dan sekarang ini kalau kita lihat kerusakan bangsa ini tidak saja dibegal. Kita lihat di Jawa itu banyak anak-anak perempuan di Jogja bisa menyiksa temannya gara-gara tato kan gitu kan. Gara-gara tato apa itu kemarin di TV dan banyak sekali sekarang kelompok geng motor. Nah ini sebetulnya bukan karena kemiskinan. Jadi faktor kerusakan ini, kerusakan perilaku sosial masyarakat ini bukan saja hanya karena kemiskinan, tapi faktor utamanya kepada kerusakan moral, kehilangan jati diri bangsa kita. Nah oleh karena itu pendidikan kita seyogyanya kita harus telaah kembali gitu. Karena dulu ada pendidikan budi pekerti dan sebagainya. Pendidikan agama itu yang betul-betul guru yang mengerti secara agama itu, agama apapun dia, secara lahir dan batin agama itu sendiri. Nah ini pendidikan di samping memang masalah global ini orang cenderung untuk melihat semuanya secara materialisme gitu. Jadi inilah penyebab utama sebetulnya rusaknya jati diri bangsa. Kalau Bang Hardi melihat ini seperti apa ketika kita mendengar kata-kata begal, ya kan? Ini sepertinya ada sebagian orang yang mohon maaf mungkin teringat dengan orang Lampung lah, katakan seperti itu ya, katakan diduga seperti itu. Dan itu terjadi ada juga di sebagian daerah-daerah rawan di Lampung, rawan begal tersebut. Nah, melihat hal ini Bang Hardi seperti apa? Saya tidak sepakat dengan itu, tapi saya sepakat dengan kemiskinan karena yang betul ya, kemiskinan itu merata ya. Income per kapita kita yang 4.500 itu kalikan saja 12.800 menjadi dibagi 30 menjadi 1.900.000 kan. 1.900.000 itu dibagi masyarakat Lampung. Kalau kemiskinan saya percaya, kemiskinan itu ada di mana-mana. Artinya saya ingin mengatakan bahwa mau orang yang punya tanggung jawab moral dalam hal ini institusi ya, DPR itu jangan nyeleneh amat lah, jangan mikirin diri sendiri gitu. Kita ini kan lembaga-lembaga yang nggak beres ini kan terlalu ini, eksekutifnya birokratnya korup, udah tuh legislatifnya juga ngawur gitu. Nah jadi sebenarnya masyarakat ini adalah the impact of the institution. Jadi itu adalah dampak dari lembaga-lembaga yang nggak beres di mana-mana. Kalau saya protes berat kalau begal cuma ada di Lampung, tidak. Begal tuh ada di mana-mana kok. Karena ini kemiskinan merata di mana-mana. Apalagi kalau penguasa kita ini eksekutif, legislatif, yudikatif bertarung terus. Ini malah ini. Nah, jadi saya harus garis bawahi, saya nggak sepakat kalau begal itu cuma ada di Lampung. Begal itu ada di mana-mana, tapi saya sepakat persis bahwa ini soal kemiskinan. Ini soal kemiskinan. Kalau kita lihat misalnya dalam Asian dramanya Gunnar Myrdal ya, betapa masyarakat miskin itu bisa apa aja. Bisa jadi pelacur anak-anak, bisa jadi ini, apalagi bisa jadi begal. Dan itu ada di seluruh Indonesia kok. Untuk penanganan itu sendiri, kalau menurut Bang Hardi, penanganan dan kemudian melihat kemiskinan seperti itu, apakah sudah sesuai diambil tindakannya seperti itu dengan yang kebudayaan kita saat ini, penanganan kemiskinan seperti itu? Pertama saya melihat bahwa coba kita memunculkan nilai-nilai etos lah, supaya kita kalau nilai-nilai etos yang dimunculkan itu akan kemudian memunculkan proses kerja ya.
Kayak di Cina misalnya orang home industry dan sebagainya. Itu etos kita ini yang susah. Makanya kalau menurut istilah itu tuh Lampung ini orangnya legohan, pemalas. Pemalas itu tidak generalisis, tapi pemalas. Nah, tetapi saya ingin mengatakan bahwa begini, bahwa saat ini kita sudah memasuki era reformasi ya. Era reformasi ini justru kok euforia terus gitu loh. Persnya provokatif ini. Jadi nggak pernah berhenti, diacak-acak terus bermain pada tingkat itu. Sementara masyarakat lapar. Nah, kita punya pendidikan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi kalau kita bicara tentang kemiskinan dan lain sebagainya, di samping institusi yang itu tadi, saya lebih percaya bahwa ini tidak institusi pendidikan punya tanggung jawab besar. Metode dakwah juga harus benar-benar serius. Kita tahan dulu ya Bang ya. Untuk metode dakwah, pola penanganan, pola pencegahan, kita tahan dulu. Kita pariwara, berikut ini akan segera kembali. Teturo tapuk cawo lataran setunggaan ikam agu bepatun pun jabu puskam pergi berlayar dengan perahu menembus ombak pasti berlalu kata hati dapat terpadu sepanjang perjuangan menjadi satu lain padang lain belalang itulah kodrat ilahi pandai kita mainkan pedang dengan ilmu itulah yang pasti hati itu ibarat lautan kawah telah tersedia, tinggal siapa yang membersihkan, itulah pemenang utama. Kebahagiaan adalah rasa, tembus cahaya dalam harapan. Jika inginlah kita ke sana, padatkan hati dengan keindahan. Tabik pun nabi tabik. Bang Wardi, kalau Bang Wardi melihat ini pantun ini, itu maknanya apa? Ada sebagian orang yang mengerti dan tidak mengerti. Nah, itulah kata kita bahwa sebetulnya gerak jasmani kita ini tergantung dengan hati. Hati itu adalah kawah ilmu sebetulnya. Ilmu yang didapat dari intelektual ini bagian kecil daripada ilmu yang ada di hati kita. Oleh karena itu kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, padatkan hati kita dengan ilmu, maksudnya begitu. Karena itulah ilmu yang hakiki. Karena kalau kita mendapatkan ilmu yang keluar dari hati, itu akan keluar ilmu-ilmu lain yang kita ketahui. Kalau di Al-Quran ayatnya, barang siapa yang belajar satu ilmu, kata Allah, akan saya beritahukan ilmu yang lain dia tidak ketahui. Itulah maknanya. Gitu. Maknanya dalam sekali, luar biasa ya Bang. Saya bisa nanggapi Pak. Iya boleh. Untuk menurut Bang Hardi sendiri makna atau nilai dari pantun tersebut seperti apa? Saya lebih melihat itu linear dan baik, isinya baik. Tapi ada folklore Lampung yang hilang. Misalnya saya dulu pernah diajari, kalau saya nginjek-nginjek kaki ibu saya, itu diajari dangnya dituau, amunnya dituau, bapakku jadi lutung, makku jadi samang. Itu folklore. Jadi kalau dia pohon itu kalau ditebang, bapak saya dia jadi lutung, makku jadi samang, jadi sama. Ada proses gitu. Jadi folklore semacam itu sebetulnya itu kuno sekali. Itu lebih mengena. Tetapi apa? Saya harus mengatakan rasa hormat saya kepada Bang Wardi dengan saya lebih menyebutnya apa itu sama dengan pisaan nggak kira-kira ya? Ya. Kalau begitu. Nah, pisaan itu saya lebih cenderung kalau pisaan itu isinya esensinya dalam. Artinya saya ingin mengatakan begini. Kalau pisaan itu diterjemahkan pantun, kalau pantun kan lebih dekat dengan Malaysia. Folklore Lampung juga ada. Nah, tapi coba kita jangan memainkan lagu Lampung itu yang terus pakai dangdut remix, pakai instrumen. Kalau pakai gitar tunggal kan bagus sekali. Gitar tunggal itu lebih bagus sekali. Atau memang suaranya bagus, liriknya bagus, ya katakanlah saya tidak ini seperti Andi Ahmad kan dia buat lagu liriknya banyak sekali orang-orang Lampung yang liriknya bagus, pakai band oke, tapi liriknya mesti bagus. Kalau kita niru musik remix itu cuma pakai bahasa sama dengan orkes tapi cuma pakai bahasa Lampung aja ini. Kita coba pakai gitar tunggal terus carilah folklore Lampung itu. Folklore Lampung itu banyak sekali. Ya saya tidak masih ada ingat salah satunya? Ya itu tadi, dangnya dituau, amunnya dituau, bapakku jadi samang, bapakku jadi lutung, makku jadi samang. Kata dia.
Jadi kalau pohon ngomong ketika dia mau nyangkol, ketika anaknya mau nyangkol kena pohon itu, terus tuh pohon itu ngomong, aduh, saya jangan dipotong, dia bilang. Kalau saya dipotong nanti bapak saya itu maksudnya buahnya jadi lutung, emaknya akar saya jadi samang. Sama aja sebetulnya itu. Artinya saya jangan dipotong deh. Tapi itu apa? Masuk ke dalam esensi yang ini. Saya pernah membaca bukunya Tanit Resnik ya. Dalam bukan Tanit Resnik. Tanit Resnik menerjemahkan bukunya The Japanese Carternya Ben Anderson. Bagaimana kebudayaan Jawa memasuki esensi yang sangat luar biasa. Nah, artinya lagi-lagi saya harus bicara Jawa ya. Saya harus bicara Jawa. Kenapa? Karena saya melihat Bang Mawardi paham tentang persoalan-persoalan Lampung, tetapi ini tidak digali, diaktualisasi oleh tokoh-tokoh yang dulu kita punya, yang diharapkan oleh Pak Hilman itu ada. Saya tidak harus sebut orangnya ya, nanti nggak enak. Tapi kok sekarang gagal untuk menangani hal-hal ini gitu ya? Itu yang saya baik. Kalau begitu saya kembali ke Pak Mawardi. Kira-kira Bang, itu kenapa kegagalan itu ada? Apakah kurang sekalian? Apakah memang polanya yang salah atau memang terlupa mulai degradasi tadi? Jadi saya lihat kan tugas pembinaan masalah budaya ini kan ada di aparat pemerintahan kita kan, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan sebagainya. Nah sekarang aparat yang menangani kebudayaan kita di dinas-dinas itu tidak mengerti, menghayati masalah makna secara lahir maupun secara batin masalah budaya ini. Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya ini hilang. Itu pun sebagian dari masyarakat kita, karena terus terang saja kalau kita bicara masalah nilai-nilai budaya, apakah itu di Jawa, apakah itu di Sumatera, apakah itu nilai-nilai tasawuf. Karena kita bicara budaya, kita tidak bicara agama. Budaya adalah peradaban manusia. Manusia ini yang ada dari dulu sampai sekarang adalah keturunan Nabi Adam. Jadi budaya peradaban yang dibuat oleh mereka adalah keturunan para nabi. Nah inilah harus digali sebetulnya. Baik. Kita tidak bicara agama. Apakah agama Hindu sebelumnya? Tentu manusia Hindu pada saat itu juga keturunan para nabi. Walaupun istilah mereka berbeda-beda nabinya. Baik. Nah, kecuali budaya yang menyimpang. Kita tidak bicara budaya yang menyimpang. Karena ada zaman-zaman patroh, zaman-zaman kekosongan, itu ada penyimpangan-penyimpangan budaya. Tapi esensi budaya yang benar adalah peradaban umat manusia yang diciptakan oleh para keturunan para nabi. Ya Nabi Adam terutama kan gitu. Anda setuju atau tidak setuju, tapi itu nggak real. Nah, pada saat, tapi kita tidak bicara agama loh. Nah, tentu umat pada saat itu ada keturunan para nabi yang satu tujuannya tauhid kan. Baik, Bang Hardi sedikit saja, singkat saja Bang Hardi, untuk budaya Lampung katakanlah di tengah arus kehidupan modern saat ini, seharusnya polanya seperti apa sih kalau menurut pandangan dari Bang Hardi sendiri? Supaya tidak terjadi degradasi lagi. Harus ada radikalisme. Radikalisme diperlukan. Radikalisme internal. Jadi kita paksa orang-orang harus berbahasa Lampung. Itu kita harus berani begitu. Ada radikalisme gitu, baik di rumah kita, apalagi di kantor-kantor, atau kita bila perlu kita kenapa enggak sih hari Jumat kita pakai tapis, jangan pakai batik deh. Pakai tapis, pakai apa yang mencerminkan Lampung. Saya tidak yang mencerminkan Lampung. Kita harus ada radikalisme yang ekstrim. Nah, kalau kita ingin membangun sebuah nilai itu, karena saya percaya ya, beberapa nilai seperti di Jerman misalnya dalam sektor Calvinis, mereka membangun beruf dengan etos kerja. Nah, cobalah Lampung itu etos kerja, dia orang itu numbuk hitungan saya itu sampai 46 kali. Luar biasa, mereka tidak lelah dan mereka tidak membangun kekuatan-kekuatan yang sensual loh, seperti ada budaya lain yang kan sensual loh. Mereka numbuk alu itu luar biasa. Sudah itu mereka menanam kopi. Walaupun saya tahu bahwa orang Lampung lebih suka tanaman keras karena mereka kan ya saya masih sepakat bahwa orang Lampung dalam tanda kutip pemalas dalam konteks yang lain. Tetapi saya ingin mengatakan tiga hal penting kalau kita ingin membangun Lampung. Kalau saya sendiri secara pribadi mengatakan Lampung itu sudah hilang. Bahkan Indonesia ini akan hilang dengan well informed ini. Dengan informasi yang baik nih, Indonesia hilang. Nah, Lampung kalau tidak menghilang, radikalisme harus terjadi di birokrasi. Jangan lagi Departemen Kesenian itu merampok kesenian,
membawa tarian-tarian lalu mereka memproyekkan itu. Yang kedua, kita jangan malu-malu berbahasa Lampung. Baik. Jangan malu-malu berbahasa Lampung. Sudah itu yang ketiga. Nah, ini yang saya sepakat sekali dengan Bang Mawardi, bahwa mari kita kaitkan esensi agama dengan nilai-nilai Lampung, kebudayaan ini gitu. Memang ada kaitan di Hindu begitu, di Buddha begitu, dikaitkan begitu. Nah, Lampung ini orang Sumatera itu kalau sudah umurnya di atas 50 udah zikir terus kerjanya. Ya, Artinya apa? baik. Lekat sekali dengan Baik, nilai baik. agama. Oke. Saya Kita beberapa lanjutkan. kali tadi Nanti- saya suka iya. sekali kalau dikaitkan dengan nilai-nilai agama, saya suka sekali. Bukan dikaitkan, memang harus. memang Iya. harus, Baik, ya, nanti ya. kita kembali lagi, Inherent, Bang. inherent. Baiklah, baiklah. Kita Inherent. kembali lagi nanti setelah pariwara berikut. Heran sekali justru. Saya suka itu. Heranku di Lampung, Dio tohoku saywawan. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di tempat-tempat di Lampung. Ini Lampung Yai. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini, di Sindo TV Lampung. Waspadalah. Kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung, kita lanjutkan kembali perbincangan yang sudah mulai menghangat dan makin menghangat, fresh from the oven. Karena memang narasumber kita, dua bintang tamu saya hari ini luar biasa. Yang satu pengamat budaya Lampung dan yang satu memang budayawan Lampung. Saya ke Bang Mawardi kembali. Bang Mawardi, mengenai spirit Islam dalam budaya Lampung ya Bang Mawardi. Bahwa Pilpres sendiri itu kan kita tahu bahwa itu sangat kental dengan nilai-nilai Islam, katakan seperti itu ya. Apakah budaya Lampung mengadopsi nilai-nilai Islam atau seperti apa nih Bang? Iya, memang kalau kita lihat secara utuh ya, secara global gitu, bahwa dasar hukum Kuntara, namanya Kuntaro, itu budaya Lampung ini adalah Kuntaro Rajo Aso. Rajo Aso itu yang dimaksud itu ya Allah Tuhan yang tauhid kan. Oleh karena itu dalam Kuntaro Rajo Aso itu bab pertama itu membahas masalah rukun Islam dan rukun iman kan. Jadi sumber dari segala sumber adat budaya Lampung itu adalah rukun Islam dan rukun iman, berarti Al-Quran. Oleh karena itu adat budaya Lampung itu ada nilai lahirnya berbentuk seni itu ya, tapi ada di dalam itu ada nilai batinnya gitu loh. Ada nilai batin, Ada batinnya. ada Oleh karena itu kita harapkan memang pelaksanaan dari adat budaya Lampung itu untuk membentuk, di samping membentuk secara lahir kekayaan secara lahir, tapi juga akan membentuk manusia itu kekayaan secara batin Baik, sebetulnya. baik. Semua di Nusantara sama. Oke, baik. Ya. Bang Hardi, kalau begitu bagaimana kalau menurut Bang Hardi lihat spirit Islam dalam budaya Lampung ini? Kalau saya dari dulu saya menulis bahwa Pilpres sendiri itu bagi saya adalah upaya meningkatkan kualitas manusia dalam konteks nilai-nilai keilmuan.
Nah, di dalam agama itu kalau mencari ilmu sama dengan 1000 kali sholat sunat. Artinya inherenitas antara budaya Lampung dengan agama itu luar biasa ya, luar biasa dalam konteks yang kita lihat lah perilaku orang-orang Sumatera ya, maaf bicara ya, orang-orang Sumatera ini perilakunya kalau sudah ini pokoknya sangat aktif lah dalam. Jarang sekali ya, saya pernah lihat di beberapa tempat, nggak usah saya katakan, tua-tua masih susah sekali sholatnya gitu. Tapi kalau orang Lampung nggak. Nah itulah, oke mereka korup, oke mereka ini, tapi mereka sholat itu bagus. Artinya apa? Artinya mereka mentransformasikan nilai-nilai itu, Pilpres sendiri itu inherent dengan dengan agama sebenarnya. Itu yang kemudian membuat bahwa Lampung itu tidak terlalu terkontaminasi oleh hal-hal yang sifatnya pragmatis, tapi kejebur generasi kita ini karena mereka sudah ya well informed tadi. Baik. Kejebur. Nah itu yang saya sayangkan, dan saya mudah-mudahan sehari sebelum kiamat saya masih harus melihat budaya Lampung itu masih ada. Amin. Karena saya kok agak pesimis gitu loh tentang budaya Lampung dalam arus globalisasi. Amin. Bang Mawardi, bagaimana kalau menurut Abang menjalankan budaya Lampung seiring dengan nilai-nilai Islam, Bang? Kalau menurut Abang? Kalau saya melihat memang semua pelaku budaya, apakah itu di tingkat pemerintahan, di tingkat masyarakat, penyimbang yang mengaku sultan dan sebagainya, itu bukan hanya mengambil gelar sultannya aja gitu loh, tapi dia mengerti nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam adat itu sendiri. Jadi pelaksanaan dia sebagai sultan itu baik secara lahir maupun secara batin. Orang yang dituakan penyimbang, dia sebagai bisa menyeimbangkan antara kekuatan lahir dan kekuatan batinnya gitu loh. Nah, oleh karena itu budaya Lampung ini tidak akan hilang. Kalau di Papadun itu ada istilah Yoma dapat naga teninggal racuaso. Walaupun hanya sedikit, dia tidak akan hilang. Ya oke, mungkin banyak orang melaksanakan adat budaya Lampung Begawi, tapi itu hanya secara lahir gitu. Tidak mengerti secara batin, tidak membentuk jiwanya banyak. Tapi kita harapkan suatu saat memang kita terus berjuang. Saya pun bicara seperti ini, mungkin orang Lampung sendiri banyak yang tidak mengerti kan. Tidak mengerti karena mereka tidak membahas budaya, tidak melihat dari sumbernya. Kita bicara budaya tentu harus melihat sumber hukumnya, kata orang kan. Ada undang-undang dasarnya, kentara rajo atau. Baik, terima kasih Bang Mawardi. Ini luar biasa, kita waktunya singkat sekali Bang Mawardi. Mudah-mudahan kita di lain waktu kita akan mengupas kembali, mengulik kembali semua tentang budaya Lampung yang seiring dengan nilai-nilai Islam ini. Terima kasih Bang Hardi atas kehadirannya. Terima kasih Bang Mawardi. Mudah-mudahan ini dapat didengar oleh katakanlah pemerhati budaya Lampung seperti itu, dan kita dapat lebih melestarikan budaya Lampung ya. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Pemirsa Sindo TV Lampung, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kami bicarakan di sini di program tamu hari ini tentang budaya Lampung dengan arus kehidupan modern saat ini, mudah-mudahan itu tidak terjadi degradasi kembali dan bisa lebih dilestarikan. Mudah-mudahan pembicaraan kami ini bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.